Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Warga Walentina tiba-tiba demo tolak Mamas di Gaza. Ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa warga Walentina mendemo Mamas? Bukannya Mamas ini dulu diagung-agungkan sebagai pahlawan daripada Walentina ya. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan Walentina atau warga Walentina ini demo Mamas ya, dan beritanya tidak terlalu viral di Konoha ya, jadi saya harus netral ya. Banyak yang nyuruh saya bahas tentang masalah Walentina dan Israel ini ya. Sengaja saya plesetin ya, karena malah saya bahas tentang Walentina dan Israel ini karena selalu di-banned sama YouTube. Saya nggak tahu kenapa ya, kalau saya bahas tentang Walentina dengan Israel itu selalu di-banned. Itu alasannya kenapa saya malas bahas Walentina dengan Israel ini. Jadi beberapa hari yang lalu ya, lagi viral-viralnya ya di Walentina, mereka ya mengatakan kita mau hidup damai, nggak mau lagi yang namanya Mamas di Walentina dan lain sebagainya ya. Menurut kalian gimana? Ini beritanya dari CNBC ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Dan tersahabat yang video, kalau misalnya mau komplain jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin beritanya CNBC ya. Jadi menurut saya pribadi ya gini ya, saya itu sebenarnya netral ya bahas tentang Walentina dengan Israel ini ya. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Walentina, enggak, saya enggak berpihak ya. Walaupun ada yang mengatakan ini teh masalahnya masalah kemanusiaan, bukan masalah tentang agama gitu. Tapi pada umumnya ya, kalau boleh jujur ya, saya melihat ada tendensi daripada agama, ada. Jangan menutup kemungkinan ada. Warga Konoha kenapa banyak membela Walentina? Karena masalah agama, itu masalahnya ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan enggak ada hubungan, ada. Gini ya, kalau misalnya kita enggak membela Walentina dan Israel karena masalah agama, coba kalau agamanya diganti, Walentina mayoritas agama Buddha misalnya, kemudian Israel mayoritas agama Konghucu misalnya, apakah kita akan fanatik ini membela Walentina dengan Israel? Enggak dong. Malah nanti akan ada komentar-komentar, ngapain kita harus ngebelain mereka, bukan urusan kita, biarin mereka perang juga. Warga Konoha akan ngomong seperti itu. Jadi gini ya guys ya, sebenarnya ini ada korelasinya dengan agama tanpa kita sadari ya, suka tidak suka ada hubungannya dengan agama. Jadi gini ya, kenapa warga Konoha sebagian mungkin ya, sebagian bela Israel itu karena apa? Karena faktor agama. Dari mana? Dari kitab suci, ada hubungannya. Jadi permasalahan Walentina dengan Israel ini dari sudut pandang agama ya, saya ngambil dari sudut pandang agama ya, karena berbagai sudut pandang ya, dari sudut pandang politik juga ada, dari sudut pandang yang lain juga ada. Jadi dari sudut pandang agama itu karena apa? Karena tanah Kanaan itu kan tanah perjanjian ya, yang dijanjikan oleh bangsa Israel ya. Kepada siapa? Kepada Abraham. Jadi Abraham bermimpi bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka ya, Yahweh atau Elohim atau apapun itu namanya ya. Biasanya mereka menyebut dengan Elohim ya. Warga Israel menyebut Tuhan itu dengan Elohim atau Adonai ya. Tuhan mereka menjanjikan tanah Kanaan itu kepada warga Israel. Kenapa dijanjikan? Karena zaman itu ya, sangat susah yang namanya sumber daya alam. Jadi daerahnya kan gersang ya, tandus ya, nggak ada apa-apa di sana. Namun ada sebuah daerah, yaitu daerah tanah Kanaan ini sangat subur ya. Di situ ada pepohonan yang sangat rindang, lumayan rindang lah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Konoha itu jauh lebih rindang Konoha kan. Di situ subur ya, tanam-tanaman ya, kurma sangat bagus di sana. Apa kita tanam sana sangat lumayan subur ya tanah, sehingga ini diperebutkan, tanah Kanaan ini diperebutkan. Tanah Kanaan ini di sekitaran dekat Walentina ya, kalau nggak salah itu di masih daerah Walentina ya. Nah ini yang diperebutkan oleh orang-orang Israel sebenarnya.
Namun ya, saya tidak membela agama Kristen ya, saya tidak membela agama Yahudi juga. Ini kan sebenarnya ahistoris ya, jadi nggak bisa dikonfirmasi apakah, mohon maaf ya, Abraham itu bertemu dengan Tuhan atau tidak, nggak dikonfirmasi ya. Namun di kitab suci agama tertentu, di Konoha juga ya, agama suci Konoha, Konon katanya ada ya perjanjian ini, tanah perjanjian ini. Jadi asal muasalnya itu tanah perjanjian. Harusnya zaman dulu itu ada dibuat semacam sertifikat ya kan. Misalnya Tuhan nih ngasih tanah perjanjian, tanah Kanan itu terhadap warga Israel misalnya. Ini ada sertifikatnya biar kalian jangan berantem ya. Karena Israel dengan Valentina itu masih saudaraan. Masih saudara, DNA-nya masih mirip banget. Wajahnya masih mirip, agak mirip-mirip seperti Melayu di Malaysia dengan di Riau. Masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, mereka ini sebenarnya bukan perang antar negara, tapi perang saudara mereka ini. Perang saudara, memperebutkan apa? Memperebutkan tanah perjanjian. Ya. Kalau misalnya dia mengatakan, oh dulu itu kan ada perjanjian dari Inggris terhadap Valentina ya, tanahnya dikasih karena masalah kolonial dan sebagainya. Ya, itu sejauh yang saya tahu ya. Sebelum itu ya sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengatakan ya itu kan Israel menjajah Valentina misalnya, sah-sah aja ya. Sama seperti misalnya kan banyak stereotip yang mengatakan oh Konoha itu kan dijajah sama Belanda, sama seperti Israel menjajah Valentina. Tapi menurut saya itu bukan apple to apple, bukan apple to apple. Gini, kita tuh dijajah oleh Belanda ya. Belanda itu kan beda negara dengan kita, atau nggak ada hubungannya gitu, bukan satu rumpun. Tapi Israel dengan Valentina itu masih saudaraan, ibaratnya itu pulang kampung lah ya. Kalau misalnya ada mengatakan Israel itu kan dulu pernah yang namanya pergi ke Eropa ya, kemudian mereka pulang kampung karena dikejar-kejar sama Om Kumis misalnya ya, waktu Perang Dunia Kedua ya, waktu dikejar-kejar sama Om Kumis, mereka balik kampung ke Israel. Bayangkan coba, ketika mereka balik kampung itu sebenarnya nggak ada masalah saat itu. Namun konon katanya ya, semakin hari Israel ini semakin menguasai di sana ya. Tapi katanya tanah daripada Valentina ini dijual katanya ke Israel ya. Jadi ada berbagai macam versi ya. Jadi ini semacam benang kusut ya. Kita nggak tahu dari mana kita mulanya mengurai gitu, semacam benang kusut ya. Kalau yang saya tangkap daripada masalah Israel dan Valentina, saya nggak berpihak pada Israel maupun Valentina ya. Menurut saya pribadi ini perang saudara ya. Tapi di sekelumit orang saya tidak membenarkan yang namanya perang ya. Karena saya melihat di Konoha itu ya, kalau misalnya Valentina ya sama seperti petinju ya, Valentina dengan Israel itu bertinju ya. Ya, misalnya nih Valentina tinju Israel. Ya warga Konoha ada yang bersorak ya. Kemudian Israel pukul Valentina. Warga Konoha itu akan histeris ya, kecang-kecang ya. Itu penjajah. Ya namanya berantem ya. Beda ya kalau misalnya Belanda dengan Konoha itu atau Israel dengan Valentina itu beda. Ya. Kita tuh dijajah oleh bangsa yang berbeda. Dan kita tuh sebenarnya kalau boleh jujur ya, Konoha itu merdeka itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi jasa para pahlawan Konoha. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita merdeka itu karena faktor karena Jepang takluk, itu sebenarnya yang paling mempengaruhi. Kalau Jepang nggak takluk terhadap Amerika, maka sampai kiamat pun kita akan tidak merdeka. Buktinya kita dijajah berapa puluh tahun itu ya, konon katanya 350 tahun, walaupun itu tidak akurat datanya. Kalau dihitung-hitung cuma 35 tahunan ya, kurang lebih 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu kenapa kita nggak bisa ngusir penjajah? Nah, itu logikanya, logika. Jadi ini saya ngomongin tentang filsafat ya. Ini bagian daripada filsafat. Makanya kita harus belajar tentang filsafat biar apa? Biar nggak dibodoh-bodohin. Belajar filsafat itu artinya mencari kebenaran. Ya, kita tidak bisa mendukung sesuatu hal itu atau suatu negara itu. Misalnya kita dukung Valentina hanya sepihak gitu, hanya karena masalah agama gitu, nggak bisa. Karena warga Israel juga seperti itu ya, mereka sebenarnya nggak semuanya yang setuju terhadap
masalah ini. Enggak semua ya. Enggak semua, walaupun Israel itu negara demokrasi ya. Saya melihat lebih ke negara otoriter ya namanya Israel ini ya. Cuman penyebabnya itu ya kemarin dulu ya yang Walentina itu melakukan serangan besar-besaran pada Oktober ya, beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya asal muasalnya. Harusnya kalau misalnya Walentina nih mau menyerang Israel, ya kasih ini dong ya, kasih perhitungan dulu gitu, yang apakah pasukannya siap gitu ya, apakah perlengkapannya siap gitu, apakah dukungannya siap. Bahkan ya di Timur Tengah itu seperti negara lainnya gitu, negara-negara sekutu daripada Walentina itu pada diam aja. Kenapa mereka diam? Karena Israel ini didukung oleh negara-negara barat gitu, seperti ya Amerika gitu, kemudian negara-negara seperti sekutu lah ya. Harusnya kalau kita mau berantem itu kita lihat dulu ya lawan kita apakah sebanding atau tidak. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang mendukung Walentina ya, saya tidak mendukung apa-apa ya, saya hanya mengurai gitu dari sudut pandang rasional gitu, biar nggak berlarut-larut ya, masalahnya nggak selesai gitu. Kita mendukung yang namanya kemanusiaannya, tiba-tiba ya Walentina meninju Israel, kita diam aja ya. Ya ketika Israel membalas tinjuannya, kita teriak-teriak. Jadi orang-orang barat ya, orang-orang Eropa mereka itu tidak bisa dibohongi. Mereka belajar tentang filsafat, mereka belajar tentang sejarah ya. Cuman di Konoha itu nggak belajar tentang sejarah ya. Sebenarnya ini perang Walentina dengan Israel ini perang yang tidak rasional. Coba mereka rasional, coba mereka berpikir logis. Ini masalah yang tidak logis sebenarnya, irasional. Memperebutkan tanah kanan itu kan katanya dijanjikan sama Tuhan. Mana buktinya Tuhan menjanjikan tanah itu kan berdasarkan mimpi. Emang mimpi itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Kalau misalnya di pengadilan nih, kita misalnya nih ada masalah terus kita mimpi seseorang itu bersalah misalnya, apa mimpi itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Di pengadilan nggak bisa. Orang kesurupan sekalipun nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, saya juga tidak mendukung yang namanya Israel. Karena apa? Karena tanah perjanjian, tanah Kanaan itu adalah berdasarkan mimpi ya, ahistoris. Itu kan namanya sejarahnya itu tidak terbukti secara nyata. Saya tidak mendukung kedua belah pihak ya, saya netral ya. Saya pengen masalah ini cepat selesai gitu, intinya seperti itu ya. Dan jangan menutup kemungkinan ini ada hubungannya dengan agama ya. Kalau Israel itu beragama Konghucu gitu, atau Walentina beragama Buddha misalnya, mereka ribut nih perang, apakah kita sefanatik ini? Enggak. Jangan ini dong, jangan ngadi-ngadi ya. Saya tahu ya warga Konoha itu banyak yang munafik ya. Kita tuh bangsa yang munafik. Kita tuh nggak jujur sebenarnya. Kalau jujur ya ngapain coba? Ngapain harus banyak korban gitu? Ya ibarat petinju ya. Mereka ini sedang bertinju. Kita hanya menonton ya. Namanya petinju ya saling ninju lah. Masa petinju ditinju diam aja gitu? Ditinju, ya ditinju balik. Mamas juga seperti itu. Mamas yang ada di Walentina juga seperti itu. Mereka kucing-kucingan kok. Ya, ada yang melakukan kamuflase gitu, banyak kok itu ya. Namanya lagi ninju, mereka melakukan berbagai macam cara. Jadi jangan ini dong, jangan ngadi-ngadi gitu, jangan ngejel gitu ya. Buka dong pemikirannya ya. Masalah ini masalah irasional, masalah-masalah yang tidak masuk akal ya, tidak logis ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya anak muda. Jangan terkecoh gitu. Saya tidak mendukung apapun ya. Kalau misalnya ada Israel kalah juga, saya nggak mau tahu, bodoh amat apa hubungannya dengan Konoha. Kenal juga kagak. Kita nggak kenal sama Israel kecuali dari kitab suci ya kan. Saya tidak membela agama tertentu ya. Saya tidak membela agama Kristen, saya tidak membela agama Muslim, enggak ya. Namun ya ada berita mengejutkan karena masalah Israel dengan Walentina ini. Apa itu? Menurut data dari PBB ya, PBB mengatakan Islamofobia itu menggila setelah apa? Setelah meletusnya permasalahan atau konflik Israel dengan Walentina ini naik jor-joran. Ini yang perlu kita perhatikan ya, gimana caranya supaya Islamofobia itu semakin turun ya.
citranya semakin bagus, ya bagaimana citra agama kita semakin bagus, lebih baik kita fokus ke situ deh, atau SDM, atau gini aja deh. Kalau kita mau membantu Valentina itu jangan cuma omong-omong. Kemarin kan katanya mau diungsikan ke sini 1 juta, tapi warga Konoha menolak. No. Jangan dibawa ke sini. Warga Konoha kan ngomong seperti itu. Bahkan pemerintah Konoha juga mengatakan seperti ini. Ya, jadi jangan berpikirnya itu irasional. Kalau kita mau membantu Valentina itu, maka Konoha harus kuat dulu ya, sekuat Amerika. Ya, biar bisa menggertak Israel. Kalau seperti ini kita cuman, mohon maaf ya, cuman rangginang gitu. Nggak guna. Kita nggak bisa ngeretak, kita nggak punya apa-apa. Emang kita punya kapal induk? Nggak punya. Kapal induk nggak punya. Ya, nggak punya. Kalau kita diserang dari penjuru beberapa negara juga, kita bisa bonyok. Kita nggak punya alat penangkis gitu, nggak punya selain doa ya. Ini saya ya ngomongnya pahit ya, biar kita sadar ya, kita lebih baik fokus gitu ya, bikin Konoha itu seperti negara Mama Rika. Kalau bisa negara kita seperti Mama Rika, ya kita akan bisa menggertak Israel. Pasti akan takut dong. Lalu bagaimana dengan Rusia gitu? Sebenarnya ini kan masalah Valentina dengan Israel ini kan masalah, atau dibaliknya itu kan perang antara Amerika dengan China ya, karena Valentina kan menggunakan peralatan daripada China ya. Cuman bedanya Amerika menggunakan ya, memberikan duit ya, memberikan dana dan segala macam ya, memberikan alat-alat perlengkapan di lapangan juga ya. Sementara China itu menggunakan IT ya, menggunakan Huawei dan lain sebagainya, ada banyak ya. Jadi sebenarnya pada intinya Amerika dengan China lah yang perang. Rusia itu oportunis dia. Dia itu seperti kuda hitam ya, oportunis, dia nggak mau berpihak ya, dia lebih ke netral ya. Rusia juga mikir dong ya, masa nggak takut sama Amerika ya kan, Amerika dan sekutunya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoa, salam rasional.